Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk membalasnya, untuk menghitungnya pun kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu. Berarti miliaran nikmat, bahkan triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap seorang hamba untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat yang ada ini Allah kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Baik nikmat sehat, nikmat harta, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat agama ini harus kita syukuri betul-betul, agar agama yang ada dalam diri kita ini Allah kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Karena kita tidak tahu apakah kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu rahasianya Allah. Berapa banyak orang yang sejak muda rajin ibadah, tapi akhir hayatnya matinya su'ul khotimah. Sebaliknya, berapa banyak orang yang ahli maksiat, tapi pada akhirnya matinya husnul khotimah. Maka kalau kita melihat sejarah orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah, itu orang-orang yang punya sifat syukur. Orang yang matinya su'ul khotimah karena tidak memiliki sifat syukur. Barseso itu ulama besar di kalangan Bani Israel. Seorang kiai punya santri 60.000. Kalau belajar bukan di lantai, tapi belajarnya di awan. Kebayang nggak kayak jamaah sukun nih, taklim nggak di masjid, di awan.
Di ustadznya tuh di awan, ya zamannya juga di awan. Pengen nggak kira-kira di awan? Sepoi-sepoi, sejuk, bisa lihat pemandangan ya. Masya. Ini saking hebatnya Barseso. Tapi matinya sul khotimah oleh karena tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Barseso. Cuma gara-gara melihat seorang iblis yang menyerupai ahli ibadah yang tidak pernah makan dan minum, ya, tapi ibadahnya semangat dan dibuka sejadahnya itu bisa mendatangkan uang. Padahal itu kan iblis, pura-pura jadi manusia yang taat, ya, pura-pura jadi manusia yang taat, yang bertamu, ya, selama 1 minggu di rumahnya Barseso. Selama seminggu bertamu disuguhkan makanan nggak dimakan. Nah, wong iblis disuguhkan minuman juga nggak diminum. Diintip makanannya selalu utuh, minumannya selalu utuh, tapi ibadahnya tetap semangat, nggak pernah capek, nggak pernah letih. Pokoknya siang dan malam ibadah terus. Nah, ini orang hebat banget ini. Udah seminggu nggak makan tapi ibadahnya tetap semangat. Nah, wong iblis. Nah, tempat sholat iblis yang menyerupai manusia yang taat itu dibuka sejadahnya, langsung keluar uang. Wah. Maka istri Barseso itu melihat uang tuh matanya hijau, kuning, kalau dulu kan emas, kuning, ya. Wah, gemerlapan, hebat banget ini. Loh, rahasianya apa ini? Kok bisa ibadahnya kuat siang dan malam walaupun nggak makan dan minum, bahkan bisa mendatangkan uang? Apa rahasianya, Tuhan? Oh, ingin tahu. Kata iblis yang menyerupai manusia. Kami ingin tahu ya? Iya. Rahasianya, saya ini dulu ahli maksiat. Oleh karena saya ini taubat dari maksiat, makanya ibadahnya itu jadi tekun, lebih semangat. Jadi kalau ingin ibadahnya semangat, maksiat heula. Maksiat dulu. Oh, begitu ya. Maka kata istri Barseso bilang ke suaminya, Pak, gue sekali-kali maksiat nggak apa-apa, nanti tobat. Astagfirullahaladzim. Barseso kaget, nggak mungkin bermaksiat kepada Allah. Ya, kata istrinya, kan sekali-kali. Ini bahayanya wanita itu kalau nggak sejalan, ya, ini bisa menjerumuskan seorang laki-laki. Makanya kadang perusahaan itu hancur, usaha itu hancur ketika seorang wanita ikut campur. Bahkan ya kadang sebagian pesantren itu santrinya itu jadi berkurang karena Bu Nyainya itu ikut campur dalam ngatur program. Ya, ngatur gini, padahal yang tahu kiainya. Nah, kiai ini kan istrinya harus lebih dari satu tuh, tujuan hikmahnya supaya para istri itu sibuk dalam berdandan, itu aja. Nggak ikut campur andil dalam program pesantren. Ya kalau ikut andilnya itu bagus. Kalau andilnya wah Pak, sekali-sekali kita santri pakai konser dangdutan yang Bapak
atau kita selaraskan dangdut dengan sholawat. Nah, itu akhirnya pesantrennya nggak barokah, santrinya pun pada kabur. Ini wanita nih hati-hati. Makanya pesan Imam Syafi'i itu 3 orang yang nggak boleh berlebihan. Pertama, wanita. Jadi dengan wanita itu ya boleh kita ini sesekali, ya sesekali loh ngajak ke mall. Tapi jangan tiap sering. Nanti kalau sering diajak ke mall, kalau dibawa ke cimol nggak mau. Betul nggak? Ya Pak, masa bawa ke cimol? Nggak level kali. Ya biasanya ke mall. Ya diajak jalan-jalan ke Eropa, ke Prancis. Karena udah biasa keluar negeri, dibawa Pangandaran nggak mau. Dibawa ke Lembang nggak mau, masa ke Lembang? Itu kan cuma ya tugu apa tuh yang kayak di Prancis, tugu apa yang menara tinggi itu, menara Eiffel itu kan tiruan ya, ada patung Singapura ya, patung tiruan. Kalau di Lembang itu kan jiplakannya, boyang asli jangan jiplakan. Nah ini jadi dengan wanita itu boleh ya, ya ngasih itu sesekali tapi jangan sering-sering. Ya kalau ngasih uang nafkah ya itu jangan terlalu banyak. Nanti kalau giliran kita nggak ada dikasih dikit, nah itu biasa. Ini kata Imam Syafi'i, kita boleh sayang, tapi sayangnya itu jangan berlebihan. Ini yang pertama wanita. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Yang kedua anak jalanan, yang kedua pelayan. Pelayan atau pembantu itu jangan terlalu berlebihan. Biasanya ya kalau kita lihat raja-raja itu bisa mati oleh karena diracuni oleh pelayannya. Ya, jangan sepenuhnya diserahkan kunci rahasia kepada pelayan. Saking banget percayanya kepada pelayan, ya itu serahkan kunci, itu bahaya. Jadi sewajarnya kalau kita punya pembantu ya dikasih gajian yang pada umumnya, ya sesekali ngasih lebih nggak apa-apa, jangan berlebihan. Nah pelayan itu nanti kalau berlebihan melonjak, menjadi melonjak, merasa dekat, merasa seperti keluarganya. Akhirnya di giliran tuannya nggak ada, itu uang yang ada disimpan di mana? Kotak besar namanya berangkas beak. Ini pelayan nih, hati-hati. Kata Imam Syafi'i, jangan berlebihan. Yang ketiga anak jalanan. Jadi kalau kita memberikan uang sedekah kepada anak jalanan sewajarnya. Kalau dibawa ke rumah yang ngasih sewajarnya. Jangan berlebihan, dia jadikan anak angkat disayang. Itu nanti membahayakan itu. Berapa banyak yang tadinya diangkat jadi anak, akhirnya malah hartanya dikuasai semua. Ya, dikasih hati ingin jantung. Hati-hati. Pertama siapa? Wanita. Kedua pelayan. Yang ketiga anak jalanan. Sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Sayang pun ya jangan berlebihan. Kecuali cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah ya. Nah ini wanita, hati-hati.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali ke pokok pembahasan tentang surat At-Taubah, menceritakan sifatnya orang Muhajirin dan orang Ansor, yang mereka itu punya gelar radhiyallahu anhu. Allah ridho, ya, sehingga mereka itu orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Itu sahabat, orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Bahkan sahabat yang pernah ikut perang Badar, andaikan mereka berbuat maksiat, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Belum taubat pun dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Andaikan mereka berbuat dosa pun, ya, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi ahli surga semua. Makanya kalau kita berbicara tentang Sayyidina Sa'labah itu hati-hati. Baiknya jangan dibicarakan. Bagaimanapun Sayyidina Sa'labah yang minta kaya akhirnya lupa kan, sibuk mengurus dombanya, yang singkat ceritanya sholat berjamaahnya sering ketinggalan, pada akhirnya nggak sempat sholat berjamaah sama sekali. Di saat diminta zakat zakat mal, nah itu nggak mau ngasih. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pun, ya Masya Allah. Tapi ini bagaimanapun, ini kan sekedar pelajaran bahwa memang harta tuh hawanya panas. Ya, apa yang disampaikan Nabi itu benar. Sebelumnya kan Sayyidina Sa'labah itu doa, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Kata Nabi, jangan. Padahal kalau mau nurut aja, karena Nabi kan lebih tahu. Tapi karena maksa, ya akhirnya ya didoakan. Nah, awalnya dikasih 1 ekor domba, dari 1 ekor domba itu langsung berkembang biak banyak. Dan ini juga pelajaran bahwa usaha domba itu insya Allah selalu untung. Domba itu selalu untung. Ya, beda dengan sapi. Kalau usaha sapi, ya ada untung tapi banyak buntungnya. Banyak buntungnya kalau nggak hati-hati itu. Tapi kalau domba di mana-mana tuh ya Masya Allah. Ya karena kalau kita melihat sejarah di kitab-kitab itu, ya orang-orang yang bagi hasil dengan domba itu ya berkembang biak terus. Karena domba itu punya sifatnya sabar. Nah, orang yang jadi pengembala itu jadi ikut sabar. Ya, namanya ikut sabar itu kan sabar dalam menahan penderitaan, ya. Ya, kalau orang nggak sabar dalam menerima penderitaan, megang uang orang ya habis diembat, dipakai hela untuk keperluan kan gitu. Itu nggak sabar, mendapat musibah, diamanakan duitnya hilang. Entah kemana. Makanya yang bisa melatih diri kita sabar, mendapatkan masalah ya nggak mudah ngeluh, yaitu sering-sering mengembala kambing. Insyaallah mau nggak kalau ada kambing? Mau lah kalau ada. Salah ya. Para nabi, para rasul kenapa kok membalanya kambing? Nggak ada, itu gembala sapi. Ya ada yang ada gembala kambing. Karena melatih sabar betul. Nah ini penting. Ini sahabat, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah.
Ya termasuk Sayyidina Sa'labah. Maka kita nih hati-hati berbicara tentang Sayyidina Sa'labah. Karena sekecil-kecilnya sahabat tetap setinggi-tingginya wali. Paling tinggi, andai kan ada wali yang paling hebat, bisa terbang, bisa hilang kemana-mana tunggangannya. Bukan buruk, sejadah. Ya, sejadah. Seperti Robiah Adawiyah. Ya, ketika Robiah Adawiyah ditantang oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, itu zaman banyak wali-wali. Ya, setelah Syekh Hasan Basri, terus Syekh Junaid al-Baghdadi, Robiah Adawiyah, itu zaman-zaman wali-wali. Ya, wali-wali hebat-hebat semua. Sholatnya bisa di atas air. Syekh Junaid al-Baghdadi, ya itu sholatnya lo bisa di atas air. Itu ada balong tuh. Ya, itu ada balongnya kayak winda itu. Coba sesekali gelar sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mas, coba gelar sejadah. Dicoba dulu satu kaki, jelek nggak? Kalau jelek berarti belum jadi wali. Belum jadi ini Syekh Junaid al-Baghdadi itu sholatnya di atas air. Maka nantang Robiah Adawiyah, ya wali di kalangan wanita, namanya Robiah Adawiyah. Ya, ayo kita sholat di atas air, masya Allah. Maka silakan sholat di atas air. Syekh Junaid gelar sejadah di atas air, kemudian sholat. Robiah Adawiyah gelar sejadah, sholatnya di awan. Lebih hebat lagi kan, sholatnya di awan. Apa kata Robiah Adawiyah? Syekh Junaid, kamu bisa sholat di atas air itu derajatnya kata. Dan saya bisa sholat di atas awan pun ya itu derajatnya burung. Jadi nggak ada yang hebat. Wong derajatnya burung sama katak hebat dari mana? Betul nggak? Masya Allah, itu yang makanya al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi bisa berjalan di atas air itu baru 1 karomah. Bisa terbang itu 1 karomah. Ini orang bisa istiqomah lebih hebat daripada 1000. Ya orang bisa istiqomah tuh taklim, istiqomah, istighosa, istiqomah. Kenapa? Itu kalau nggak dicintai oleh Allah nggak akan bisa. Betul nggak? Orang mondok di pesantren sampai selesai, kalau nggak dipilih oleh Allah nggak akan bisa. Saya ingin pulang Pak, nggak betah di pondok, makanannya sedikit, sering kehabisan. Bukan alasan nggak betah, ini dan itu, memang tidak dipilih oleh Allah. Kapan orang itu istiqomah amal agama, itu artinya orang yang disayang oleh Allah. Itu namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi orang-orang yang bisa istiqomah itikaf dari maghrib sampai isya itu orang-orang yang disayang oleh Allah. Apalagi semua amal-amal agama istiqomah, yasinnya istiqomah, taklimnya istiqomah, itu kalau nggak disayang oleh Allah nggak bisa, betul nggak? Makanya ya kita nih artinya tuh wali-walinya Allah, kalau nggak dipilih oleh Allah nggak akan bisa. Ya, Masya Allah. Ini tapi ya setinggi-tingginya wali bagaimanapun tetap di bawah derajatnya sahabat. Kenapa sahabat itu derajatnya tinggi? Karena mereka yang pernah melihat langsung wajah Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka orang yang siap berkorban
apa itu demi harta dan nyawanya. Jadi rela mengorbankan harta dan nyawanya. Kalau kita mungkin cuma hartanya ya. Kalau nyawa mikir 2 kali. Betul nggak? Harta dan nyawa. Mau pilih mana? Ya harta saja Pak, silakan ambil, tapi jangan nyawa saya, kan gitu. Kalau sahabat itu telah berani mengorbankan harta dan nyawanya. Maka dalam surat At-Taubah Allah SWT berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam itu siapa? Ya orang Mekah, minal muhajirin, dari orang muhajirin. Wal ansar, siapa? Orang-orang Madinah. Muhajirin itu ya sahabat dari Mekah, wal ansar itu sahabat yang ada di Madinah. Mereka itu orang-orang yang berani berkorban. Khususnya orang muhajirin, mereka meninggalkan anaknya demi hijrah ke Madinah. Jadi orang yang berani hijrah ke Madinah, yang siap berpisah dengan istrinya, atau berpisah dengan anaknya, atau berpisah dengan kedua orang tuanya, dan meninggalkan semua hartanya. Berat gak? Berat. Karena pada saat itu yang masuk Islam kadang cuma suaminya saja, kadang yang masuk Islam cuma istrinya saja, kadang yang masuk Islam cuma anaknya saja, yang satu keluarga tuh jarang. Nah, ketika mereka tuh hijrah ke Madinah, berarti kan rela harus meninggalkan harta dan keluarga. Bayangin. Pokoknya kalau saya ini hijrah berarti harus siap meninggalkan anak dan istri. Kalau saya ini hijrah harus siap meninggalkan suami dan anak. Kalau saya ini hijrah berarti harus siap meninggalkan kedua orang tua. Harta pun ditinggalkan. Tidak membawa harta sedikit. Ini pengorbanan sahabat. Kemudian sampai ke Madinah, orang Madinah yang mengikram, bagian menyiapkan. Punya rumah 2, 1 rumah dikasihkan ke muhajirin, pendatang, orang pendatang. Punya toko 2 ditawarkan. Dia mau pilih toko yang mana, di satunya diberikan kepada orang muhajirin. Ya, punya sawah atau ladang 2, 3 ditawarkan. Bahkan mereka punya istri 2 pun ditawarkan. Mau pilih yang cantik atau yang biasa? Coba. Ini orang Ansor, tidak pelit. Tidak pelit. Cuma yang istri jangan dipraktekin. Ya. Pak Firman. Datang orang pendatang ke sini, punya istri 2, Bapak mau pilih yang mana nih? Wah, itu jangan, fitnah besar itu. Ini sikapnya ya. Allah berbicara tentang kisah para sahabat zaman hijrah pada saat itu. Jadi orang Ansor yang punya istri lebih dari 1, mereka menawarkan, ya, suruh milih lagi. Ya mungkin kalau kita punya 4 dikasih yang jelek, yang boneng-boneng dikit lagi. Sahabat enggak, ditawarkan. Nah, ini oleh karena orang muhajirin yang telah berkorban meninggalkan keluarga dan hartanya demi agama, orang Ansor yang mereka rela memberikan hartanya kepada orang muhajirin
akhirnya radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi mereka diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho dengannya. Masya Allah. Apakah jaminan keriduan ini hanya untuk orang muhajirin dan ansor? Tidak. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita pun bisa. Tinggal kita mau pilih mau jadi orang muhajirin atau mau jadi orang ansor. Ayo pilih yang mana? Mau ikut orang muhajirin, ahli surga. Mau jadi orang ansor, ahli surga. Mau pilih yang mana? Kalau kita sudah mengikuti mereka, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Masya Allah. Jadi bukan hanya satu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sungainya itu loh, kalau kita kan di bawah sungai ya, ini sungai di atas, gimana cara ngalirnya? Kebayang gak? Sungai susu, sungai madu, sungai arak, itu ngalirnya bukan di bawah, tapi sungainya ngalirnya di atas. Kan aneh, nggak bisa dibayangkan lah bagaimana indahnya surga. Allah sediakan untuk orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Tinggal kita ini mau ikut seperti jadi orang muhajirin atau orang ansor, pilih mana? Ya, kalau orang muhajirin, orang-orang yang rela mengorbankan, ya, meninggalkan kampungnya, ya, hijrah ke Madinah supaya lebih leluasa dalam beribadah kepada Allah. Itu kan karena supaya ibadahnya itu lebih leluasa, tujuannya gitu, ya. Karena kalau di Mekah itu ketahuan, jangankan ketahuan ibadah, ketahuan masuk Islam saja itu disiksa. Bayang nggak seperti Sayyidah Sumayyah ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal sampai tembus ke dadanya. Kemaluan wanita, coba bayangkan. Ditombak hidup-hidup, kejamnya Abu Jahal itu. Jadi sadis banget, gak mandang itu wanita, ditombak. Sudah wanita sudah tua, ditombak kemaluannya sampai tembus dadanya. Syahid, wanita pertama kali syahid, Sayyidah Sumayyah. Belum keluarga Ammar bin Yasir, ya, yang mereka disiksa. Belum Sayyidina Bilal, ya, ditindih dengan batu yang sangat besar di saat panas terik matahari. Kalau panasnya di Arab itu namanya gurun pasir. Itu kalau kita naruh telur, mateng itu telur. Nah ini Sayyidina Bilal ditimpa dengan batu yang besar. Itulah pengorbanan orang-orang dulu. Mau mengamalkan agama begitu beratnya. Kita ini enak, ya, mau sholat 5 waktu berjamaah, mau berlama-lama di asyukur, nggak ada yang larang. Mau itikaf tiap malam, pokoknya nikmat. Tapi itu semuanya pengorbanan siapa? Ayo, pengorbanan orang muhajirin, para sahabat yang mereka akhirnya agama telah tersebar ke seluruh dunia. Ketika apa? Bekerja sama dengan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah. Karena kerjasama yang baik antara orang muhajirin dan Ansor, akhirnya wujudlah suasana agama yang singkat ceritanya
agama akhirnya tersebar ke seluruh dunia sampai ke Cilengkrang. Makanya Sayyidina Umar memberikan patokan kalender dengan tahun Hijriyah supaya kita ingat orang Cilengkrang, oh iya Hijriyah itu ingat hijrahnya Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Sehingga kita itu semangat, ada jazbah untuk lebih sungguh-sungguh dalam amal agama. Itu hikmahnya. Jadi Sayyidina Umar itu memberikan patokan kalender Islam dengan tahun Hijriah ini bukan ngarang, supaya mengingatkan umat setelahnya akan hijrahnya Nabi dan para sahabat. Betapa susahnya saat itu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mereka itu harus rela mengorbankan keluarganya, meninggalkan hartanya. Kemudian orang-orang Ansor juga begitu, mereka siap ya memberikan hartanya, memberikan keluarganya untuk orang-orang muhajirin. Karena kerjasama yang baik itulah akhirnya wujud amal agama. Ini pelajaran bahwa kalau kerjasama yang baik antara pendatang dan orang tempatan, itu insya Allah agama itu akan berkembang. Makanya Nabi ketika sampai hijrah ke Madinah, ceramah beliau nggak panjang-panjang, singkat. Apa isi ceramah beliau? Agama ini tidak akan berkembang tanpa sifat dermawan. Ingat-ingat, agama ini tidak akan berkembang tanpa sifat dermawan. Makanya ya orang kaya dengan ulama harus sejalan. Ulama itu yang punya ilmunya, orang kaya yang punya hartanya. Kalau ceramah terus aja, nggak ada pelumasnya, ya kurang semangat ya Pak Firman. Ya, acara Maulid Nabi, penceramah dari mana? Dari mana Pak Nanang? Hah? Penceramah dari jauh-jauh. Tapi jamaahnya tidak dihidangkan, walaupun air putih. Kapok tahun depan itu. Ya, tahun depan kapok. Tapi kalau dihidangkan dengan baik, walaupun ceramahnya Ustadz kampung, yang hadir membludak. Betul nggak? Betul. Nggak butuh ceramah, butuh tuh makanan. Nggak apa-apa, memang agama itu seperti itu. Wong Nabi mengatakan agama nggak akan wujud tanpa sifat dermawan. Ya, jadi nggak cukup ceramah, taklim tanpa ada pelumas. Ya, wong motor aja itu bisa berjalan kalau ada oli, betul nggak? Pelumasnya. Cuma dikasih bensin nggak ada olinya, jebol ke mesin, nggak akan berjalan dengan baik, betul nggak? Nggak ada pelumasnya, pelicin. Tahlilan. Wah ini Pak, kita tahlilan semata-mata karena Allah ya. Ya betul Pak. Tapi air putih nggak keluar, besok sepi. Ya. Tapi kalau tahlilannya orang kaya, ya kita nggak bisa menyalahkan itulah, karena ya harta itu penting, penting. Makanya berkembangnya agama itu ya karena baginda Nabi dibantu oleh Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah pada saat itu wanita paling kaya di kota Mekah. 2/3 harta Mekah itu milik Siti Khadijah. Kayaknya luar biasa. Tapi hartanya habis untuk siapa? Membantu perjuangan dakwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya.
Jadi harta dengan agama ini sejalan. Ya Siti Khadijah yang punya harta, Nabi yang dakwah. Kalau Nabi itu nggak korban, mengeluarkan harta, ya makanya kan Sayyidina Bilal itu selalu dikasih makan nggak banyak ngomong. Sayyidina Bilal itu, baginda Nabi suka dikasih makan, lama-lama jadi luluh hatinya, akhirnya singkat ceritanya masuk Islam. Nah, ini. Maka mudah-mudahan kita praktekkan insyaallah ya. Oh, jadi orang muhajirin atau jadi orang ansor. Kalau ustadz ini pendatang ini nggak keluarkan, yang keluarkan ini konsumsi orang ansor. Bagaimana? Ya ustadz semuanya lah, ya ustadz belajar, insyaallah ya. Mudah-mudahan ini kita diberi kekuatan oleh Allah, mampu untuk mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang besar.